Selamat sore. Hari ini hari Kamis tanggal 16 kalau saya tidak salah ya. Tanggal 15 atau 16 Juni tahun 2022. Sekarang jam 17:51. Hari ini, di sore ini, di sini bumi telah dibasahi oleh hujan yang meskipun tidak terlalu deras, tapi lumayan memberikan suasana yang tidak seperti biasanya. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungi mengisi makanan rohani kita, melanjutkan renungan singkat kita pada kesempatan ini. Saya mengambil firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Makabe pasal 15 ayat 6 sampai 16. Ada 10 ayat ya, dari ayat 6 sampai ayat 16. Kitab 2 Makabe pasal 15. Di sana menceritakan tentang ada 3 tokoh yang disebutkan di sana. Ada Nikanor, ada Yeremia, Nabi Yeremia, dan ada Yudas. Nikanor ini salah satu orangnya Yudas, pengikut Yudas. Oh ya, ada 4 orang yang di sini. Ada Nikanor, ada Makabe, ada Onias, ada Yeremia. Nikanor ini salah satu pengikut Yudas. Makabe ya orang yang menulis kitab ini, yang mana termasuk salah satu orang percaya, di mana di sana seperti yang disebutkan di ayat 7 itu menunjukkan bahwa Makabe adalah termasuk salah satu orang percaya. Orang saleh. Dalam bacaan ini mengisahkan tentang penyerbuan, peperangan dalam konteks membela sesuatu yang benar. Dan di akhir
bacaan ini di pasal 16 ayat 16. Di sana dikisahkan bahwa Nabi Yeremia memberikan pedang kepada Yudas. Ya, mari kita baca di ayat 16. Terimalah pedang yang suci ini sebagai anugerah Allah. Dengan ini akan kau hancurkan segala lawan. Sebenarnya kekerasan itu ditentang oleh, tidak disukai oleh Allah. Ya. Seperti kitab Mazmur pasal 11 ayat 5, pasal 17 ayat 5, pasal 17 ayat 4 maksudnya. Kitab Amsal pasal 16 ayat 29, kitab Sirak pasal 20 ayat 4. Itu semua menentang sesuatu yang berwujud kekerasan. Tapi kenapa bacaan hari ini membahas tentang peperangan yang jelas-jelas tidak sesuai? Karena ada unsur kekerasan di sana. Mungkin yang mau dikisahkan di sini bukan masalah peperangannya ya, tapi banyak pesan-pesan baik yang ingin disampaikan. Nah, seperti yang di ayat 11 ya, salah satu pesan baik. Setelah Yudas mempersenjatai mereka masing-masing, bukannya dengan utar-utar atau tombak-tombak yang memberi keamanan, melainkan dengan penghiburan dengan kata-kata yang baik, maka hati mereka digembirakannya. Ia menceritakan suatu impian yang boleh dipercaya. Kemudian lanjut ayat 12. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya bekas imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasa melakukan segala kebajikan. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Ini menceritakan penampakan yang dialami oleh Yudas, yang dialami oleh Makabe, di mana dia melihat penglihatan wahyu. Telah tampak Onias, bekas imam besar. Onias ini orang yang sangat baik, yang saleh, yang beriman. Dalam penglihatan Makabe itu, dia ada melihat Onias. Luar biasa ya si Onias ini. Seperti yang tadi barusan dibaca, itulah sifat-sifat Onias, yang mana biasanya orang baru akan bijak, baru akan kelihatan ya bijak lah intinya ketika umur sudah menginjak dewasa, sudah tua, sudah rambut sudah ada ubannya, gigi sudah ada yang copot, baru orang tuh kelihatan bijak. Sementara di masa mudanya urakan. Tapi si Onias ini seperti disebutkan tadi, ya, dari masa mudanya sudah biasa berbuat kebajikan. Pergaulannya sopan, tingkah lakunya bersahaja, bicaranya mulia. Sejak masa mudanya biasa melaksanakan segala kebajikan. Bayangkan kalau kita bisa dekat dengan orang yang begini, yang seperti ini. Otomatis kebaikan-kebaikannya pasti
menular. Kita jadi termotivasi, kita jadi ingin seperti dia juga. Karena kalau mengharapkan bijak secara alami kan, kita harus nunggu rambut udah ada ubannya, gigi udah ada yang copot, kulit udah mulai keriput, baru orang kelihatan bijak. Itu pun baru sebatas kelihatan, belum tentu juga benar-benar bijak. Karena kedewasaan itu kan bukan karena waktu. Kedewasaan itu bukan fungsi usia. Tapi seberapa bijak orang mengelola kesadarannya akan segala sesuatu yang dipikirkan dan sesuatu yang dilakukannya. Kalau si Onias ini luar biasa, makanya wajar saja dia mendapat jabatan sebagai imam besar. Imam besar itu bukan sembarangan orang bisa menduduki jabatan itu. Seorang imam besar. Dalam penglihatan itu, Onias bicara begini, inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah. Nah, dalam penglihatan Makabe, si Onias ini berkata, si Onias ini bilang, ada sahabat saudara-saudara yang juga saleh atau bahkan lebih saleh dari dirinya. Siapa? Yaitu Nabi Yeremia. Nah, oleh sebab itulah di akhir bacaan ini akhirnya Yudas, karena setelah mendengarkan penglihatan dari Makabe yang disampaikan kepadanya bahwa ternyata ada seorang nabi yang bernama Yeremia, akhirnya dia mendapat pedang dari Yeremia. Sebagai bekal untuk dia menghadapi musuh. Kenapa dalam konteks bacaan hari ini membahas tentang peperangan, padahal itu sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan? Karena seperti di dalam ayat 10, ya di sana ada kata ketidaksetiaan kaum asing dan segala sumpah yang telah mereka langgar. Gitu. Saya jadi teringat salah satu ayat di kitab Amsal, yang mana bunyinya begini. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Kalau tidak salah kitab Amsal pasal 18 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar.
Ya bisa kalian cari sendiri ya, intinya di kitab Amsal. Saya juga lupa Amsal berapa gitu. Oh ya, di kitab Amsal pasal 15 ayat 10. Tadi saya malah bilang ayat 16, pasal 16. Ya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran mati. Jadi wajar saja mereka mendapat perlawanan dari pihak Yudas, karena mereka itu selain sebagai kaum asing, mereka juga melanggar sumpah gitu. Kalau kita menduduki suatu tempat sebagai pendatang kan kita otomatis harus mengikuti aturan main yang ada di situ, kan? Bukannya malah kita menjadi raja di rumah orang. Karena di sana jelas ya, seperti di ayat 10 kitab 2 Makabe pasal 15, bunyinya begini: setelah semangat mereka dinyalakan Yudas mengajak mereka pula dengan menunjukkan ketidaksetiaan kaum asing dan segala sumpah yang telah mereka langgar. Maksudnya semangat mereka yang dinyalakan Yudas, semangat mereka dinyalakan itu, ini maksud mereka di sini adalah orang-orangnya ya, pengikut Yudas. Kan kita kalau punya pengikut kan, sebelum melakukan suatu tindakan kan kita harus kasih mereka semacam yel-yel atau motivasi apalah gitu kan, biar dalam melakukan sesuatu yang kita perintahkan itu mereka tidak berat gitu. Bahkan mungkin dengan semangat gitu. Nah, itu juga dilakukan oleh Yudas kepada pengikutnya. Seperti di ayat 9 di sana disebutkan kan, dibangkitkannya semangat mereka dan dikuatkan hati mereka dengan berbagai contoh dari hukum Taurat dan para nabi, dan dengan mengingatkan juga segala perjuangan yang telah mereka jalankan. Jadi selain kitab Taurat sebagai acuannya dan kitab para nabi, Yudas ini juga memberi semangat kepada pengikutnya dengan mengingat apa yang telah mereka capai, perjuangan-perjuangan sebelumnya gitu. Jadi kalau kita dalam menghadapi sesuatu kan kita tentu butuh semacam motivasi untuk diri sendiri, untuk orang-orang yang ada dengan kita. Salah satunya ya kita mengingat bahwa pada waktu sebelumnya kita pernah mencapai ini, kita pernah begini gitu kan. Kalau yang kita ingat kekalahan dan sebagainya, otomatis kita tidak semangat gitu. Itu secara psikologi juga memang dibenarkan seperti itu. Tidak salah, bukannya maksud menyombongkan atau bagaimana ya. Memang harus begitu biar termotivasi gitu. Kita harus mengingat prestasi-prestasi yang pernah kita gapai sebelumnya. Dan yang terutama adalah acuan yang menjadi landasan untuk kita bertindak itu adalah nilai kebenaran mutlak. Seperti di sini dikatakan yang jadi acuan adalah kitab Taurat dan para nabi, hukum Taurat dan para nabi. Tidak tanggung-tanggung ya. Pengalaman sebelumnya mereka berperang itu ya, bantuan yang datang itu bukan dari manusia, tetapi seperti yang di ayat 8 sebutkan, bantuan itu datangnya dari atas, dari sorga. Kemenangan yang mereka dapatkan itu dari yang Maha Kuasa. Luar biasa sekali ya. Memang seandainya kita ada di posisi itu, betapa wow, tidak perlu ada hal lagi yang kita takutkan gitu. Tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan gitu. Walaupun kita maju dengan hanya membawa badan, kan pertolongan sudah dari surga, dari yang kemenangan yang disediakan dari atas ya. Tidak perlu kita membawa semacam senjata atau apa gitu kan.
Oke, pada intinya begini. Segala sesuatu dalam hidup ini tidak pantas untuk kita keluhkan atau menyalahkan orang lain atau merasa sedih karena kita tidak sama seperti orang. Karena seperti yang sering saya bilang, kita ini loh aktor, bintang film untuk skenario kita masing-masing. Yang mana yang menyutradarai film kita itu yang di atas. Dan di akhirnya nanti film yang kita bikin itu kasetnya akan disensor. Saya kan sering bilang kayak gitu. Jadi kalau kita sedih, kita kecewa, kesal atau apa, itu sebenarnya tanda bahwa kita itu, walaupun di mulut kita bilang kita percaya, sebenarnya kita itu seperti Yakobus 1:8 bilang, kita itu mendua hati. Makanya kita tidak tenang dalam hidup. Karena dalam meminta hikmat dari Tuhan, dalam menerima kebenaran, dalam mempercayai sesuatu yang seharusnya kita yakini, kita itu ngerti, tapi hati kita ini berat untuk menerima. Mungkin karena kita pikir hal itu kurang masuk akal, tidak bisa dibuktikan, bisa saja membohongi atau dan lain sebagainya, gitu kan. Makanya hati kita itu berat, karena secara logika kita itu paham apa yang dimaksud. Kita kan sering mengalami kayak gitu. Kita paham, tidak boleh begini, harus begini. Tapi kan hati ini itu berat untuk melakukannya atau menerima. Karena kita itu kan punya ego, punya nafsu. Luar biasa sekali ya kalau kita misalnya bisa mengalahkan ego, atau dalam bahasa Alkitab hawa nafsu, sehingga yang menjadi kendali kita itu adalah pikiran. Jadi ketika pikiran itu mengerti, langsung bisa kita lakukan. Saya pikir hampir tidak ada orang seperti itu, karena manusia ini kan, dalam tubuh manusia ini kan, selain dia punya pikiran, dia juga punya perasaan, dia juga punya ego dan sebagainya. Dan semua unsur-unsur itulah kalau dalam menerima sesuatu terus ada yang berontak, tidak, ibaratnya kalau dalam rapat itu ada yang setuju atau ada yang tidak setuju, ada yang netral gitu kan. Kalau banyak dari anggota tidak menerima, otomatis walaupun dari pihak pikiran itu setuju, menerima, mengerti, tapi kan dari yang pihak misalnya dari ego kan tidak menerima gitu, karena berat untuk dilakukan. Dan itulah salah satu alasan mengapa walaupun sesuatu itu adalah sebuah kebenaran, tapi tetap juga walaupun udah berkali-kali dikasih tahu, tetap aja dilanggar gitu. Karena berat dari segi hawa nafsu, dari segi ego, berat untuk dilakukan. Atau mungkin istilahnya dari sisi manusiawinya itu kurang manusiawi ya, terlalu
tidak realistis gitu. Kan dalam berharap kan, dalam mempunyai harapan kan kita harus realistis, ya kan? Kita harus realistis dalam mengharapkan sesuatu yang masuk akal aja, yang wajar-wajar aja gitu. Oke, kembali lagi ke bacaan hari ini yang mengisahkan tentang peperangan yang dilakukan oleh Makabe dan pengikutnya dalam melawan bangsa asing yang telah berkhianat, ya, tidak setia dan melanggar sumpah. Makabe dan anak buahnya mendapat dukungan dari Nabi Yeremia, dengan terbukti di ayat yang terakhir itu si Yudas dikasih perlengkapan pedang oleh Nabi Yeremia, dan juga kemenangan yang mereka dapat itu sudah dijanjikan seperti pengalaman sebelumnya, datangnya dari atas. Bantuannya itu dari surga, luar biasa sekali. Kita seharusnya bisa punya keyakinan seperti ini, ya. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita harus yakin bahwa pertama, ya, seperti di 1 Korintus 10:14 gitu kan, 10:13 apa 14 itu, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak mungkin melebihi batas yang kita mampu. Pasti kita mampu menghadapinya. Itu pertama, kalau kita menghadapi sesuatu, ya, yang harus kita ingat di situ. Yang kedua, kita harus ingat bahwa yang mencobai kita itu bukan Allah, ya kan? Seperti di Yakobus pasal 1 ayat 13 itu. Dan yang ketiga, Allah bukan mencobai, malah Dia sebaliknya bahwa menjanjikan bahwa kita akan menang, seperti di kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 gitu kan. Dan juga di kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7 itu. Jangankan hanya persoalan yang tidak terlalu rumit-rumit, seperti misalnya kehabisan sabun gitu kan. Kan bisa mandi tidak perlu pakai sabun juga, tidak juga mati pun, atau apalah gitu. Kan ada orang yang karena sudah terbiasa mandi pakai sabun, tiba-tiba sabunnya habis, itu kan lumayan mengganggu, merasa hidup ini tidak enak, tidak kayak orang gitu. Ya kayak saya tadi barusan kan mandi pakai air hujan, tidak pakai sabun, sabun lagi habis. Jadi kalau saya membandingkan hidup saya dengan orang, waduh, betapa tersiksanya saya ini, betapa tidak ada yang bisa saya syukuri gitu kan. Karena seharusnya kan saya itu punya kamar mandi, ya mandi pakai sabun, kalau bisa di dalam kamar mandi itu kita tidak perlu lagi pakai gayung, tapi pakai shower itu yang kayak air hujan itu, tinggal dihidupkan terus itu kan mengguyur badan kita. Di hotel-hotel mewah itu kamar mandinya kayak gitu. Tapi ya untuk apa kita berspekulasi yang terlalu jauh kayak gitu? Kan yang sakit kita sendiri, kita jadi merasa sedih karena apa yang kita angan-angankan itu
ternyata cuma angan, cuma halusinasi, khayalan belaka. Makanya hidup itu harus, kalau punya harapan itu harus realistis, yang wajar-wajar saja, yang masuk akal. Kalau kita punya harapan apa ya, yang tidak realistis, ya yang kecewa kita juga, otomatis kita akan menimbulkan kesan tidak nyaman untuk orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kita akan merugikan orang lain. Kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak sanggup, dan orang terdekat kita itu punya apa yang kita inginkan gitu kan. Otomatis kita akan, misalnya HP kan, kita akan pinjam gitu terus kan orang itu akan merasa terganggu, seharusnya kan bisa punya juga gitu, contoh. Tapi kalau kita cukup menyadari kondisi kita, bukan karena terpaksa, tapi karena memang menerapkan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, kita tidak akan merugikan orang, kita tidak akan menimbulkan kesan yang tidak enak bagi orang di sekeliling. Tapi karena kita itu berat dalam mengelola ego atau nafsu, yang dimana di dalam Alkitab istilahkan dengan manusia manusia daging, keinginan daging. Ya itu tadi ceritanya, iri hati, berkelahi, membenci, dan lain-lain. Tidak banyak orang yang bisa seperti yang di bacaan bilang, seperti seorang yang bernama Onias, bekas imam besar yang begitu sempurna seperti digambarkan di ayat yang ke-12 itu kan. Begitu sempurna hidupnya. Mungkin ini sosok lain yang dalam Alkitab sebut selain Abraham ya, serta Lot. Kalau Lot itu kan pada zaman Sodom dan Gomora itu, dia itu sebenarnya dia itu orang saleh, tapi lingkungannya membuat dia tersiksa. Bukan hanya orang jahat aja yang bisa tersiksa karena kesalahannya, tapi orang saleh pun kalau dia ada di lingkungan yang jahat seperti yang dialami oleh Lot, dia tersiksa karena apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang malah dilakukan dan menjadi kebudayaan oleh orang-orang di lingkungannya. Sedangkan si Lot ini tidak bisa kayak mereka gitu. Makanya jiwanya tersiksa, jiwanya seperti di Alkitab bilang, jiwanya tersiksa gitu kan. Gimana sih kitab Roma tentang saksi iman, kalau saya tidak salah itu bahas di sana ya. Kadang kan kita mikir, orang ini pantas aja dia kayak gitu, barang katanya bahasa sini kan,
senonoh hidupnya. Ya wajar-wajar lah dia kayak gitu. Orang berdosa kan memang kayak gitu. Dengan PD-nya ada orang yang kayak gitu ngomongnya. Kayak dia ndak ada dosa, ya kan? Di surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 8 kan disebutkan, kalau ada seorang yang menganggap, maksudnya, jika ada orang yang berkata bahwa ia tidak berdosa, maka ia menipu dirinya sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Kalau kita bilang orang berdosa apa gitu kan, seolah-olah kita bilang kita itu orang yang tidak berdosa. Malu ya, malu itu walaupun 5 huruf, terdiri dari 5 huruf, diawali huruf M. Tapi sering terjadi salah penempatan. Kalau dikasih sesuatu, misalnya kita itu malu karena kita merasa kita mampu. Nah, kalau itu mungkin bagus. Tapi kalau minta budaya mental pengemis gitu kan, nah itu harusnya itu yang seharusnya kita malu. Ya, orang kalau kasih kita harus terima, tapi kalau orang tidak kasih kita minta, itu kan harusnya malu. Tapi kalau orang kasih kita tidak ambil, itu yang tidak boleh, sombong itu namanya. Jelas-jelas kita wajar untuk mendapat bantuan, dikasih malah tidak mau gitu. Nanti tidak dikasih malah nyuri kan. Orang sombong kan akhirnya kayak gitu, karena orang melihat dia tuh kayaknya mampu ya. Kenapa dia sombong? Karena dia munafik, jelas-jelas tidak mampu, dikasih bantuan dia bilang dirinya mampu. Orang lo udah baik ngasih ke dia karena orang menganggap dia layak untuk mendapat kebaikan. Kecuali kalau orang tidak ngasih lalu kita minta, nah itu yang tidak boleh. Oke, berbicara masalah menolong, ngasih itu kan, berbagi. Saya jadi ingat kitab Lukas ya. Kitab Lukas pasal 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Wih, mantap sekali, emang mampu ya. Kalau orang ngambil gitu barang kita, HP misalnya, terus kita tidak perlu lagi minta gitu, ikhlaskan aja. Kalau saya sih tidak mau, apalagi kalau harganya 2 juta, tetap saya ambil itu. Kalau tidak saya lapor polisi itu. Masa bikin punya HP nyuri pula. Walaupun di dalam kitab Lukas disebutkan janganlah meminta kembali, itu kan kata Injil Lukas. Saya jadi ingat ada kawan bilang, hidup itu bukan tergantung pada buku. Itu bukan tergantung pada buku. Ya, kita baca ya kitab Lukas pasal 6 ayat 30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau misalnya kita punya mobil, ada kawan pinjam terus tidak dikembalikan, lalu kemudian di depan pintu rumah kita ditempel ayat ini misalnya, terus di bawahnya ditulis oleh si ini, kawan kita itu tadi, kita biarkan saja mobil itu. Oke,
Kita hubungkan dengan kitab Sirach pasal 29 ayat 20 ya. Tolonglah sesamamu sesuai dengan kemampuanmu, tetapi hendaklah waspada supaya jangan sampai terjatuh. Nah, sudah tahu dia orang tidak betul, kenapa kita pinjamkan? Jelas dibilang hendaklah waspada supaya jangan sampai terjatuh. Dan kita menolong orang pun harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita ngasih sesuatu ke orang tapi itu bukan punya kita gitu. Karena mungkin ingin kelihatan seorang yang dermawan atau apalah, itu kan tak ada gunanya nih. Tiada guna ya. Kita nolong baik sama orang itu boleh, tapi kita harus ingat dulu dengan kebutuhan kita. Karena menolong itu harus sesuai dengan kemampuan kan. Kayak Sirach 29:20 tadi. Dan harus waspada supaya jangan sampai terjatuh. Kayak misalnya kita lah bantu orang pengen nyebrang jalan gitu. Atau nyebrang jembatan gitu. Kalau kitanya sendiri aja bawa badan udah goyang-goyang gitu kan, masa kita mau nolong orang? Syukur kita aja syukur-syukurnya ndak jatuh. Oke. Kemudian kita Sirach pasal 14. Pasal 14 ya. Pasal 14 pula. Pasal 12 ayat 4 dan 7. Kitab Sirach pasal 12 ayat 4 dan 7. 12, 4, 7. Gini bunyinya. Berikanlah kepada orang bertakwa, tapi jangan menolong orang berdosa. Kemudian ayat 7. Berikanlah kepada orang yang baik, tapi jangan menolong orang berdosa. Nah, berarti kan enggak sembarangan orang. Enggak sembarangan orang bisa kita tolong. Beberapa hari yang lalu ya, saya pas buka YouTube itu ada netizen dalam salah satu konten, kalau saya tidak salah konten yang membahas tentang Pastor Simon Andi, yang membahas tentang konten itu, video itu menayangkan pelarangan terhadap aktivitas penyembuhan massal yang dilakukan oleh Pastor Simon. Jadi di salah satu komentar ada yang berkomentar, saya lupa ya. Intinya waktu itu saya balas komentar orang itu. Kalau saya tidak salah, saya balas pakai salah satu ayat yang membahas tentang saya ambil waktu itu komen saya ambil dari kitab Amsal pasal 14 ayat 27. Di sana disebutkan kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Bentar, kenapa saya bisa komen kayak gitu ya kemarin?
Entahlah, ya komentar orang itu kurang pas menurut saya. Dan kemudian pengen saya tambah itu komentar kan, saya edit maksudnya pengen ditambah lagi dengan ayat yang lain. Yang saya tambah itu kemarin itu kitab Sirak pasal 4 ayat 28, Matius pasal 5 ayat 10 itu kan, kemudian 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Tapi ketika saya ingin menambahkan komen-komen itu untuk membalas orang itu, sinyalnya hilang pula kan. Akhirnya ya gagal. Intinya ya gini ya, seperti kitab Amsal pasal 19 ayat 22 sebutkan ya, dan juga Bijaksanaan pasal 1 ayat 4 ya. Sesuatu kalau benar janganlah dilawan. Nah, coba baca Amsal 15:10 itu dan Amsal 291, 15:10 lah dulu. Siapa benci kepada teguran akan mati. Kemudian 29 ayat 1 gitu kan, orang yang suka bersih tegang leher gitu, dari kasih tahu malah ngeyel gitu. Dari kasih tahu malah ngeyel. Makanya di kitab Sirak pasal 32 ayat 17 itu disebut orang berdosa menolak teguran dan akan menemui dalihnya untuk menuruti kehendak sendiri. Jadi kalau orang yang suka ngeyel gitu ya, seperti di kitab Amsal 291 bilang itu, langsung kita ingat lagi ke kitab Sirak pasal 12 ayat 4 dan 7 tadi. Kita itu jangan tolong orang yang kayak gitu, orang yang ngeyelan gitu. Kan orang berdosa ya kan. Kenapa kita tidak menolong dia? Karena dia ngeyel seperti Amsal 291 bilang, bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran. Karena itulah kita tidak menolong dia. Kenapa ngeyel tidak boleh ditolong ya? Karena kitab Sirak pasal 12 ayat 4 dan 7 bilang kita harus jangan menolong orang berdosa. Kenapa kok orang yang ngeyel kita judge, kita kasih label sebagai orang berdosa, kalau dalam bahasa Inggrisnya a sinner gitu, atau istilah lainnya orang fasik gitu kan. Sinner itu kan orang fasik atau orang berdosa. Karena di dalam kitab Sirak pasal 32 ayat 17 disebutkan orang berdosa menolak teguran dan akan menemui dalihnya untuk menuruti kehendak sendiri. Orang yang ngeyelan itu memang kayak gitu, selalu pintar ngomong gitu. Yang seharusnya dia lakukan itu sebenarnya jangan ngeyel, seperti di kitab Amsal pasal 28 ayat 13 sana sebutkan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita akui, yang sering disebut bertobat gitu, kemudian ditinggalkan, jangan ngeyel ya. Kalau tidak salah kitab Sirak pasal 37 juga mengingatkan kita ya. Pasal 37 ayat 27 kitab Sirak ya. Anakku, periksalah dirimu mengenai cara hidupmu. Perhatikanlah apa yang buruk bagimu, lalu jangan kau biarkan terus. Kemudian kitab Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita dikasih tahu masih ngeyel, juga, maka
seperti yang dikatakan kitab Amsal pasal 19 ayat 22, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Alasannya kenapa? Seperti di dalam kitab Bijaksanaan pasal 1 ayat 4. Kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati yang keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Maka tadi di kitab Amsal pasal 15 ayat 10 di sana disebutkan, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Gitu. Ya. Kesimpulannya, bantu orang boleh, tapi tidak semua orang layak untuk dibantu. Salah satu orang yang tidak perlu dan jangan dibantu adalah orang yang suka ngeyel. Ya. Orang yang suka berbantah-bantah. Kenapa kita membantu orang harus lihat-lihat, harus pilih kasih? Sementara sebenarnya sebagai orang yang baik, siapapun dia, harus kita tolong. Itu tadi alasannya sudah saya sebutkan, dalil-dalilnya. Mungkin ya, karena kita juga manusia ya, punya keterbatasan. Coba kalau kita seperti ilustrasi di awal saya sebutkan, kita tahu kawan kita itu orangnya tidak betul, terus dia pinjam, misalnya kita tuh kebetulan punya mobil kan, pinjam mobil kan tidak dibalikin, gimana rasanya? Karena kita menolong orang asal nolong itu. Maka dari itu, ayo kita beriman itu, jadilah orang beriman yang cerdas. Jadilah orang percaya yang cerdas. Beriman itu tidak salah. Tidak salah. Tapi lebih bagus lagi kalau kita selain beriman, kita juga mengerti apa yang kita imani. Kayak ginilah, kita meyakini sesuatu, kita jangan hanya sebatas secara saya yakin gitu. Padahal kalau disuruh kenapa kamu yakin, alasannya apa, kita tuh bingung, yakin tok itu. Kita tuh dalam meyakini sesuatu sebenarnya seharusnya setelah melalui proses penalaran, dipikir dulu masuk akal, tidak masuk akal, kenapa begini, kok jadi begini. Nah, kalau proses itu sudah dilewati, itu baru sah kita yakini gitu. Karena bisa saja sesuatu yang kita yakini itu sebenarnya sebuah kebohongan, hoax atau apa gitu kan kasihan yang seharusnya kita dalam meyakini sesuatu itu bisa memberikan kemudahan kepada hidup kita, memberi arahan petunjuk untuk kita dalam menapaki dalam menjalankan hari depan, kok malah menyesatkan kita kan. Yang salah siapa? Karena kita asal aja percaya, sama kayak orang yang dihipnotis itu kan. Saya jadi ingat kata-kata pepatah orang bijak ya. Ilmu tanpa adalah kerapuhan jiwa.
Iman, ilmu tanpa iman adalah kerapuhan jiwa. Iman tanpa ilmu laksana orang buta. Iman tanpa ilmu laksana orang buta. Ilmu tanpa iman adalah kerapuhan jiwa. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, tapi tidak beriman. Kerapuhan jiwa. Makanya dia merugikan sana, merugikan sini dengan kepintaran dia. Korupsi sana atau apalah gitu. Sedangkan ilmu tanpa iman, iman tanpa ilmu laksana orang buta. Ya bayangkan, kita ini buta. Kita hanya meyakini, oh ini jalan, hanya pakai tongkat gitu. Tak, tak, tak. Ya kalau jalan itu aspal bisa kita bedakan. Pas kita tak begini ndak kedengaran bunyi kan, berarti ini kan rumput atau tanah. Tak begini berarti ini aspal, berarti jalannya sekitar kira-kira begini. Kan repot sekali. Jadi beriman itu bukan berarti percaya mentah-mentah. Bukan berarti percaya tanpa bukti. Bukan berarti kita harus membuktikan. Gimana ya? Seperti di Ibrani pasal 11 ayat 1 lah pokoknya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jabarkan sendirilah. Di Ibrani pasal 11 ayat 1 itu. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma. Oke. Mungkin renungan singkat kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Selamat malam.